Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minul qawwiyyu khairu wa ahabu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairin uharis ala ma yang fa'uka wasta'in billahi wala ta'jij wa in asobaka say'un fala taqul law anni fa'alatu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma sya'a fa'ala fa inna law tabtahu amalas syaiton. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun masing-masing ada kebaikan. Semangatlah meraih apa yang manfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan jangan bersikap lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah mengatakan, seandainya aku berbuat begini dan begitu, niscaya hasilnya akan lain. Akan tetapi, katakanlah, Allah telah mentakdirkannya, dan apa yang dikehendaki Dia perbuat. Sebab mengandai-andai itu membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis: 1. Seorang mukmin semestinya menjadi orang yang kuat, dinamis, dan penuh semangat. Karena setiap dari amalnya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bekerja dan semua usahanya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya dinilai sebagai ibadah untuknya. 3. Kemudian kesungguhan usaha dan isti'anah tadi diikuti dengan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah bahwa Dia akan memberikan yang terbaik kepada dirinya. 4. Setiap ketetapan Allah mengandung hikmah yang boleh jadi tidak diketahuinya dan tidak terlihat oleh matanya. Sehingga saat terjadi sesuatu yang berbeda, ia tetap tenang dan semangat. Ia tidak melemah dan menyesali usaha tersebut. 5. Mengandai-andai dikala terjadi sesuatu yang tidak sesuai keinginan akan membuka pintu setan, yakni akan menyebabkan perselisihan, lemah semangat, marah, was-was, merana, dan sedih. Semua ini termasuk dari perbuatan setan. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuka kesempatan pada setan untuk menggoda hambanya dengan kalimat
pengandaian. Ia meyakini apa yang sudah Allah takdirkan atasnya pasti itu akan menimpanya. Tak seorang pun yang sanggup menghalau dan menolaknya. 6. Maka apabila yang menjadi kehendak perbuatannya tidak menjadi kenyataan yang diharapkan untuk menghindar dari provokasi setan, katakanlah qadarullah wa ma fa'ala. Artinya Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Dia kehendaki Dia perbuat. 7. Adapun hukum menggunakan kata lau seandainya, maka hukumnya berbeda-beda tergantung niatnya. A. Jika diucapkan pada keadaan yang seseorang tersebut tidak mungkin lagi mendapatkannya, maka perkataan lau atau seandainya akan membuka pintu bagi amalan syaitan. B. Demikian juga halnya jika digunakan untuk menghayalkan atau berharap keburukan dan maksiat. C. Adapun jika digunakan untuk mengharapkan atau berharap kebaikan atau untuk menjelaskan ilmu yang bermanfaat, maka terpuji. Tema yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Kekuatan Allah, Rasul, dan bagi orang-orang mukmin, sebagaimana Quran surat Al-Munafikun ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinal munafikina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. 2. Apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, maka Dia lakukan. Tak seorang pun yang bisa melarang dan menahannya dari melakukan keinginannya dalam kekuasaan yang Dia miliki. Sebagaimana di dalam Quran surat Hud ayat ke-107. Inna robbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran surat Hud ayat ke-107. 3. Meyakini hikmah dalam takdir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Insan ayat ke-30. Wa ma tasa'una illa an yasha Allahu innallaha kana aliman hakim. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha hikmah. 4. Allah menjelaskan bahwa masyiahnya atau kehendaknya diiringi dengan hikmah dan ilmu. Berapa banyak kenyataan yang dibenci orang, tapi akibatnya baik untuk dirinya dan sebaliknya. Wa asa an takrahu say'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu say'aw wa huwa sarul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.